lebih ada 8 faktor yang mempengaruhi iklan kita itu muncul ke atas. Halo semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas tentang algoritma iklan kata kunci di Shopee yang terbaru. Ya, seperti yang kalian tahu, supaya iklan kita itu bisa muncul ke atas, bukan hanya dipengaruhi dari harga bid aja, tapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi iklan kita itu bisa muncul ke atas. Karena dari pengalaman saya sendiri dan pengalaman teman-teman seller saya ya, di komunitas saya, ada yang udah pasang bid sampai 1000, tapi produknya masih belum muncul ke atas. Bahkan ada yang sampai itu 2000, jadi masih belum muncul ke atas. Jadi, untuk iklan kita itu bisa muncul ke atas, bukan hanya dipengaruhi dari satu faktor, yaitu harga bid ya, tapi masih faktor-faktor lain. Nah, nanti di sini saya akan jelaskan kurang lebih ada 8 faktor yang mempengaruhi iklan kita itu muncul ke atas. Dan ya, mungkin kita langsung aja masuk ke faktor yang pertama. Pertama, yaitu adalah harga bid. Ya, harga bid ini teman-teman ya, walaupun bukan salah satu faktor yang mempengaruhi, tapi harga bid ini kalau misalnya teman-teman maksimalin gitu ya, insya Allah bakalan bisa muncul ke atas teman-teman. Cuma sekarang harga bid di Shopee itu kan rekomendasinya mahal-mahal ya. Ada yang sampai 1000, bahkan ada yang sampai 12.000. Nah, saran saya teman-teman untuk yang seller-seller baru gitu ya, yang modal iklannya itu minim, teman-teman itu bidnya pasang aja dulu 300 per klik waktu awal-awal iklan. Jadi jangan ikutin harga rekomendasi ya, karena nanti kalau teman-teman ikutin harga rekomendasi malah boncos gitu ya. Jadi pasang aja dulu 300 per klik. Nah, nanti kalau di 300 per klik itu nggak ada yang lihat dan juga nggak ada yang klik, teman-teman bisa naikkan jadi 400 per klik. Nah, kalau di 400 per klik masih nggak ada yang lihat dan juga nggak ada yang klik, teman-teman bisa naikkan lagi ke 500. Nah, biasanya di 500 itu udah ada yang lihat dan juga udah ada yang klik, teman-teman ya. Nah, kalau udah ada yang lihat dan juga udah ada yang klik, teman-teman biarin dulu gitu ya. Teman-teman evaluasi tuh setiap harinya. Kira-kira waktu kita pasang 500 per klik ini, ada yang lihat, ada yang klik, bahkan ada yang beli nggak gitu ya. Kalau misalnya di 500 per klik itu nggak ada yang beli, teman-teman bisa hapus aja itu kata kuncinya ya. Karena biasanya saya sendiri itu kalau pola saya iklan gitu ya, untuk harga bid, biasanya saya pasang 300 per klik dulu. Terus sampai 500 per klik. Kalau misalnya di 300 per klik itu nggak ada yang lihat dan juga nggak ada yang klik. Nah, kalau misalnya di 500 per klik ini itu nggak ada yang beli, biasanya saya hapus kata kunci itu. Saya riset kata kunci lagi yang lebih baru, teman-teman. Jadi seperti itu ya, teman-teman, saran saya untuk harga bid ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah jumlah klik produk kita. Jadi jumlah klik produk kita ini teman-teman itu mempengaruhi ya. Kalau semakin banyak jumlah klik produk kita, itu juga akan membuat produk kita bisa muncul ke atas saat kita itu iklan. Karena saat produk kita itu diklik, itu kan saldo kita berkurang teman-teman. Nah, saldo kita berkurang, nanti kan kita akan top up ke Shopee. Dan Shopee dapat uang. Jadi itulah teman-teman ya logikanya. Saat kita produknya banyak yang klik, maka saldo kita juga bakalan cepat berkurang. Dan kita juga bakalan sering-sering top up gitu ya. Dan Shopee bakalan dapat uang. Jadi kurang lebih kayak gitu logikanya, teman-teman bisa pahamin aja ya. Intinya penting banget untuk produk kita tuh banyak yang klik supaya bisa muncul ke atas dengan iklan. Dan faktor yang mempengaruhi produk kita diklik atau enggaknya itu adalah foto produk teman-teman ya. Jadi kalau misalnya foto produk teman-teman itu maksimal, insya Allah bakalan banyak yang klik ya. Khususnya untuk foto produk yang utama ya. Saya sendiri udah pernah jelasin tentang cara edit foto produk yang menarik. Teman-teman bisa tonton aja di pojok kanan atas ini ya untuk videonya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu adalah CTR. Buat teman-teman yang belum tahu, CTR itu adalah jumlah view dibagi dengan jumlah orang yang lihat. Jumlah view adalah jumlah yang lihat dibagi dengan jumlah orang yang klik, teman-teman ya. Jadi misalnya gitu, ada orang yang lihat 100, terus ada yang klik 1, berarti CTR kita adalah 1%. Nah, CTR ini teman-teman salah satu faktor yang mempengaruhi, yaitu adalah foto produk ya. Jadi kurang lebih sama kayak jumlah klik tadi, yaitu foto produk yang mempengaruhi. Jadi emang teman-teman ya, saat kita jualan online, yang namanya foto produk itu penting banget. Selanjutnya poin yang keempat, yaitu adalah konversi. Nah, konversi ini juga sangat penting teman-teman ya, yang mempengaruhi iklan kita bisa nyongol atau ke atas atau enggak. Jadi konversi ini buat teman-teman yang belum tahu, konversi itu adalah jumlah orang yang klik dibagi dengan jumlah orang yang beli. Jadi rumusnya tadi agak beda ya. Kalau di CTR kan jumlah view dibagi dengan jumlah klik. Kalau di konversi, jumlah klik dibagi dengan jumlah orang yang beli. Jadi misalnya jumlah kliknya ada 100. Terus yang konversi atau yang beli itu ada 1. Berarti konversi kita adalah 1% teman-teman ya. Karena 100 dibagi 1. Itu yang disebut dengan konversi. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi konversi kita, itu adalah diskon yang kita pasang di toko kita ya. Kayak misalnya promo toko, terus juga voucher, dan lain sebagainya ya. Dan selain diskon juga adalah harga. Jadi
Jangan sampai harga yang kita pasang di produk kita itu kemahalan dibandingkan dengan kompetitor kita. Intinya harga kita harus kompetitif gitu ya. Karena agak susah teman-teman ya, saat harga kita itu lebih mahal, sedangkan harga-harga yang produk sejenis itu lebih murah, itu konversinya juga bakalan turun kalau misalnya harganya kita nggak kompetitif. Jadi teman-teman pastikan harganya itu kompetitif gitu ya. Oke, poin yang kelima yang bisa mempengaruhi iklan kita muncul ke atas yaitu adalah popularitas produk. Nah, popularitas produk ini tuh kayak like dan juga share teman-teman ya. Untuk like itu yang tombol love teman-teman ya, yang di pojok kanan atas ya kalau di versi aplikasi. Intinya yang tombol love itu adalah like teman-teman. Kalau tombol share ya, share itu ya pas saat kita mau klik produk teman-teman, itu kan ada tombol share tuh. Nanti bisa di-share ke WA, ke Facebook, atau lain sebagainya. Nah, kalau misalnya makin banyak orang yang like produk kita dan juga share produk kita, maka popularitas produk kita bakalan naik. Dan kalau popularitas produk kita naik, iklan kita juga insya Allah bakalan bisa muncul ke atas teman-teman. Poin keenam yaitu adalah kesehatan toko. Nah, kesehatan toko ini teman-teman ya, itu juga bisa mempengaruhi iklan kita muncul ke atas atau enggaknya. Karena kalau misalnya kesehatan toko kita itu buruk, maka si Shopee juga bakalan mikir untuk nongolin produk kita ke atas kan. Karena kan kesehatan toko itu biasanya dipengaruhi kayak misalnya teman-teman itu sering nge-cancel orderan. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman itu di-push produknya sama Shopee waktu iklan, terus teman-teman sering nge-cancel orderan, kan malah bikin pembeli itu kecewa. Jadi Shopee juga bakalan mikir-mikir saat kesehatan toko teman-teman itu buruk. Jadi teman-teman di sini harus maintenance ya, atau harus dijaga kesehatan toko teman-teman, jangan sampai buruk, oke? Yang ketujuh yaitu adalah performa toko kita. Nah, performa toko ini kayak misalnya respon chat. Jadi kalau misalnya respon chat kita itu lama gitu ya, itu kan nanti persentase chatnya bakalan jelek tuh ya, nggak sampai 100%. Nah, itu juga bisa mempengaruhi iklan kita muncul ke atas atau enggak. Selain respon chat juga adalah waktu pengiriman. Jadi semakin cepat kita ngirim paket ya, itu juga bisa mempengaruhi ke performa toko dan juga iklan kita teman-teman. Jadi kalau bisa gitu ya, ada orang yang order hari ini, ya dikirimnya hari ini teman-teman ya. Supaya performa pengiriman kita itu bagus. Selain respon chat dan juga pengiriman, selanjutnya itu adalah rating penjual ya. Jadi rating penjual ini juga salah satu performa toko yang teman-teman wajib jaga ya. Jangan sampai rating toko kita itu di bawah 4,5 ya. Karena saat rating toko kita itu di bawah 4,5, bakalan susah juga untuk iklan kita nongol ke atas. Bahkan bukan hanya iklan, tapi dapetin penjualan juga bakalan susah teman-teman kalau rating kita itu jelek. Jadi pastikan rating teman-teman bagus ya. Kalau rating ini teman-teman itu kan dari ulasan ya, atau dari orang ngasih bintang. Jadi teman-teman tinggal chat aja ya untuk teknik supaya dapat bintang 5-nya. Tinggal chat aja, tinggal follow up teman-teman ya. Saya juga sudah pernah jelaskan ya tentang follow up customer untuk ngasih ulasan bintang 5. Teman-teman tinggal tonton aja di pojok kanan atas ya videonya. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin yang ke-8 atau yang terakhir, yaitu adalah judul produk. Nah, judul produk ini teman-teman itu ternyata sangat berpengaruh saat kita itu mau iklan kata kunci. Jadi kalau misalnya gitu ya, judul produk kita ini itu sesuai dengan kata kunci yang kita pilih saat mau iklan ya. Misalnya kata kunci kita itu adalah kaos pria lengan panjang gitu ya, misalnya kata kunci yang kita mau iklanin. Terus judul produk kita ini juga mengandung kaos pria lengan panjang. Nah, itu biasanya kemungkinan besar kan masih relevan ya, masih nyambung tuh, masih sama ya judulnya dan juga kata kuncinya. Itu biasanya juga mempengaruhi iklan kita bisa muncul ke atas teman-teman. Jadi itu ya, kalau bisa teman-teman ya, kata kunci yang mau kita pilih itu masih relevan atau masih nyambung dengan judul produk kita. Jangan sampai judul produk kita katakanlah kaos pria lengan panjang, tapi waktu kita mau iklan kata kunci itu malah pakai kaos pria lengan pendek. Nah, itu kan udah nggak relevan, udah nggak nyambung. Dan itu bakalan susah untuk iklan kita muncul ke atas. Oke, jadi seperti itu tadi ya, 8 faktor yang mempengaruhi iklan kita itu bisa muncul ke atas. Jadi teman-teman nggak usah ragu, walaupun teman-teman itu masih pasang bidnya itu masih kecil gitu ya per kliknya, katakanlah cuma 300 per klik. Tapi kalau 7 faktor itu tadi, kayak misalnya kesehatan toko, terus juga performa produk teman-teman, dan lain sebagainya itu bagus, insya Allah teman-teman juga walaupun pasang bidnya kecil, masih bisa muncul ke atas iklannya. Oke, terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan bisa membantu penjualan iklan di toko kalian ya. Terima kasih, see you, bye. Capek banget, pelanggan kabur gara-gara marketplace nggak keurus. Itu tandanya kamu butuh admin marketplace dari e-commerce. Talent admin marketplace sudah dilatih dengan kurikulum terbaik, biaya terjangkau, dan dapat dimonitoring dengan aplikasi. Kunjungi e-commerce sekarang juga.